Terima Pemuda dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Senin 20 Mei 2024 segera dimulai. Persiapan komandan, masing-masing komandan korban menyiapkan pasukan. Satu, dua, tiga. Pemimpin komandan memasuki lapangan komandan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Dua siap. San, jangan! Jangan! Perhatian seluruhnya, istirahat di tempat. Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Teruskan. Langkah tegak maju. Jalan. Jalan kanan, jalan cepat. Gerak. Turun. Langkah cepat. Jalan. Siap! Pada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.
4. KRT dipimpin oleh hikmat kesusahan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam memperingati ke-116 Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Kebangkitan Kembali Menuju Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terakhir, yakni kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari ini hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua. Budi Utomo menjadi awal mula tempat belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan barat bagi rakyat Hindia Belanda serta penyebaran pendidikan bagi seluruh bangsa masyarakat tanpa memandang pria atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, apa yang telah dirintis Budi Utomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul belakangan. Nasionalisme, jawa khas Budi Utomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang di Hindia Belanda. Pendidikan yang hanya ditujukan pada budaya Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat bumi putra. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik mengusir penjajah Belanda. Perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Budi Utomo mencapai titik puncak pada proklamasi kemerdekaan. Embrio Indonesia lahir dari kemajuan modern dan pencerahan dari kaum muda pendidikan yang tidak kehilangan identitas keindonesiaannya. Embrio Indonesia lahir dari keragaman pikiran para kaum muda sebagai embrio bangsa. Di tangan kaum muda terdidik inilah cita-cita kemerdekaan dan kebangsaan dirumuskan dan diperjuangkan. Alam kemerdekaan hanya bisa dicapai jika manusia setara dan bebas. Manusia yang bebas dan setara hanya dimungkinkan jika manusia tersebut terbelajar dan berpendidikan. Dari mereka semangat kebangkitan nasional lahir. Kebangkitan nasional adalah penanda lahirnya zaman baru, pencetus cara berpikir baru. Semangat kebangkitan nasional merumuskan kemerdekaan sebagai wahana memperjuangkan kedaulatan dan kemuliaan manusia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancarkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, ini kita telah menghadapi beragam tentang dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru. Banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi. Adigium di zaman ini jelas, dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban. Di titik ini gambarannya makin jelas.
Penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menusuk Indonesia emas. Sementara itu, di hadapan kita telah terbenam potensi kekuatan yang siap merambah dunia. Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana telah berkali-kali dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, peluang kita menjadi negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dengan memaksimalkan bonus demografi. Presiden juga menekankan bagaimana di dalam sejarah peradaban negara-negara dan bangsa-bangsa kesempatan itu hanya datang satu kali. Oleh karena itu, kita sama sekali tidak boleh keliru dalam memilih langkah. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berperan menjadi penopang adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetralisan internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun US dollar pada tahun 2030. Potensi ini tentu mendukung percepatan transformasi digital, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle economy. Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045. Kebangkitan kedua merupakan momen penting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimis, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di masa depan. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langkah menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lambat, karena kita bekerja dalam waktu yang sangat cepat. Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita menjadi modal dasar menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Dan lakukan yang terbaik untuk negeri ini menuju Indonesia emas. Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kebangkitan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan minta pertolongan. Jagalah negeri kami agar selalu damai dan sejahtera dalam hidup kebinekaan. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang Maha Kuasa lagi mengetahui. Berkat izin dan ridho-Mu-lah, pada hari ini kami dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 di tahun 2024. Melalui momentum ini, kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Satukanlah semua hati kami dalam kebaikan kami dan keistiqomahan. Hormat!